Nempel catnya di mana? Pinter, hore. Hai Mams, ini aku sama Embun lagi sama-sama mendekor kamarnya dia. Aku nih lagi mau sedikit mengubah dekorasi kamar Embun karena kalau buat aku sih agak sedikit membosankan. Pengennya tuh dia bisa dicoret-coret, kan sekarang dia sudah belajar buat mengenal alat tulis kayak gitu-gitu. Tapi aku juga nggak mau semua perabotan kamarnya ini jadi rusak. Nah kemarin aku ngobrol sama suamiku, dia bilang dia punya teman namanya Lincoln, seorang desain interior yang fokusnya ke kamar anak. Kayaknya menarik deh karena kamarnya Embun yang ukurannya cuma segini, ternyata katanya nanti bisa disulap menjadi kamar yang menyenangkan, gak cuma untuk kamar tidur, bisa jadi untuk tempat bermain sekaligus. Nantinya mungkin bisa menjadi inspirasi juga buat moms di rumah. Jadi ikuti terus ya. Masuk aja di moms, mata saya udah kemana-mana. Ini barang di sini lucu-lucu banget. Nah, saya sekarang sudah berada di salah satu tempat di Kelapa Gading, di mana tempat ini menjual pernak-pernik yang bisa ditaruh di kamar anak dan juga bayi. Lucu-lucu banget. Hai, ada yang bisa kita bantu? Bapak Lincoln? Iya, saya sendiri. Oh, halo, saya Dian Ayu. Ini dia nih, Mams, seorang desain interior yang saya mungkin nanti mau ngobrol-ngobrol ya mengenai desain untuk kamar anak. Karena kebetulan kamar anak saya si Embun sedikit diubah gitu interiornya. Mungkin bisa dikasih masukan untuk Mams juga di rumah. Oh iya, Bisa pasti, ya? pasti. Mungkin boleh kita langsung ke kamar anak dulu mungkin ya? Ya boleh, kita ada contohnya di atas. Ada contohnya di atas? Iya. Oke deh kalau gitu, Mams. Ikut yuk ke atas. Oke, Mams. Nih, kita sekarang sudah ada di kamar anak ya, kalau Iya. untuk ini ya. Kalau misalnya ini lebih ke kamar anak untuk perempuan ya, kita desainnya. Perempuan, oke. Karena nuansanya juga pink ya. Nah, di sini kita bisa lihat, Mams, kasurnya, juga pemilihan wallpaper, warnanya. Pada umumnya sih kebanyakan kalau misalnya anak perempuan itu orang tua lebih milih warna-warna yang lebih feminim ya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada pemilihan warna yang warna merah Iya. gitu, atau warna biru tapi biru yang terang, itu sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih untuk anak? Kalau misalnya warna itu kan ada sisi psikologisnya ya. Jadi setiap warna itu tentu aja representasi dari unsur-unsur psikologis tertentu gitu. Oke. Jadi kalau misalnya merah tentu aja itu lebih bisa dibilang merangsang panca inderanya gitu. Jadi otomatis anak itu menjadi jantungnya tuh berdebar lebih cepat gitu. Oh, Bisa ada begitu. efek fisikalnya juga ada. Ada nggak sih contoh kamar yang mungkin barangnya lebih unik atau bagaimana? Kita ada ruangan lain. Oke, kita boleh lihat ke sana ya. Boleh, iya. Mas tetap ikutin ya. Oke, ini Mams contoh kamar yang dimaksimalkan ya fungsinya. Jadi kamar tidur sekaligus ruangan bermain juga. Nah, kalau misalnya bahannya yang dipilih itu bukan kayu misalnya, ada nggak sih bahan apa misalnya plastik atau apa gitu yang sebaiknya untuk anak? Kalau misalnya plastik tentu aja pilihan plastik kan kualitasnya banyak ya. Jadi harus dipelajari dulu gitu dari apakah plastik itu aman untuk dipakai anak-anak atau tidak gitu. Tapi selain plastik dan kayu tentu aja pilihan-pilihan lain tentu aja bisa jadi misalnya kain atau kayu-kayu yang dilapis dengan busa dan kain gitu. Oh, jadi dilapisi. dilapis dengan kain itu ya tentu aja tujuannya biar aman ya bagi anak-anak Untuk gitu. anak-anak. Jadi kalau misalnya terantuk atau gimana gitu ya tidak akan mencederai anak. Nah, untuk lantai, ini kan kalau dilihat ini kan pemilihan warna di sini terang ya warnanya. Ini apakah memang harus terang? Karena kebetulan lantai di rumah saya itu menggunakan parkit Iya. dan warnanya itu warna kayu, jadi gelap gitu. Ada efeknya atau gimana sebaiknya? Setiap warna pasti ada efeknya. Karena itu kita ingin ruangan ini supaya gimana caranya supaya terlihat lebih luas. Oh. Gitu. Jadi kalau misalnya lantai berwarna terang itu membuat terasa luas. Betul-betul. Oke, jadi tapi sebenarnya tidak masalah ya. Tidak masalah. Kalau misalnya Mams mau memilih warna apa atau bahannya kayu atau misalnya keramik sekalipun sebenarnya tidak masalah ya. Tidak masalah. Mams tetap ikutin kita ya. Ini dia
yang tadi saya mencuri perhatian nih, sofa bed ini kan lucu banget, maksudnya yang udah-udah saya lihat untuk ukuran orang dewasa. Iya. Ini dibikin untuk Ukuran anak-anak. Jadi kalau misalnya ini tuh furniture multifungsi gitu kan. Jadi kalau misalnya dibutuhkan untuk ranjang, jadi bukanya gini aja, simple sekali. Iya. oh, Jadi ini untuk ukuran anak-anak ya tentu aja. Sofa-sofa kayak gini mungkin cocok untuk taruh di ruangan bermain misalnya, supaya nggak makan tempat gitu kan, nggak usah siapin ranjang khusus gitu. Jadi kalau misalnya anaknya mau tidur siang sebentar bisa di sini. Nah, ini kalau tadi sofa bed. Kalau yang ini nih, ini meja tapi bisa dicoret-coretin. Ini apa nanti bisa bersih lagi? Bisa. Ini kalau misalnya mau dibersihin tinggal pakai kain lap yang basah aja. Terus itu tinggal dilap aja. Habis itu langsung bersih seperti baru. Jadi ini di finish dengan chalkboard gitu. Boleh aku coba ya? Iya, silakan. Boleh dicobain. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya. Mams di rumah juga mungkin kalau misalnya penasaran bisa langsung datang ke sini aja. Dan yang pasti saya makin bingung nih sekarang karena makin banyak pilihan yang bisa saya taruh di kamar anak saya si Embun.